Iya. sarjana. Apakah ada kekecewaan menjadi seorang guru itu? Kecewa, Mas. Gimana? Untuk saya sebagai seorang guru sangat kecewa ketika Kalau hitung apa omset tadi omsetnya ya. gini ya, mungkin kan kita hitung saja satu porsi itu dijual berapa ini, Mas? Satu porsi kalau di sini 7.000. 7.000. Coba kita hitung 1 minggu saja ya. 7.000 setiap harinya kan 20 20-an porsi. kita rata-rata 20 ya. Berarti kan itu 140 ya. 140 40 porsi 1 minggu ya. Oh iya 140 porsi. Kalau 7.000 kali itu 980. 980 itu kotornya ya. Itu kotor sekali itu. Kotor sekali. Ya Kotor enggak lah, sekali. usaha kok, suci. Usaha itu. Maksudnya belum belum dikurangi ya. Beli-belinya. Beli-beli. Kalau bahannya berarti dari 980 berapa kira-kira? Nek kita buat longgar itu 500.000 Untuk modalnya. itu longgar sekali itu modalnya. Maksudnya kita udah tenang tuh. Kadang udah bisa beli rokok juga ya. Tapi kan kadang kalau contoh katakanlah beli styrofoam ya. Styrofoam itu kan sekali beli langsung banyak kan. Iya, Jadi itu kan satu. nggak seminggu. Nek aku beli ini satu plastik itu isi 100. Paling seminggu itu beli 2 kali. Tapi kan masih sisa kan gitu. Nek aku hitungannya itu baru sejauh ini seperti itu. Tapi nek rencana ke depan tetap pengen nyetok barang itu buat 1 minggu langsung kan gitu. Nek sekarang lebih ke 3 hari, 4 hari kan gitu. Tapi nek kalkulasi pemasukan tetap tak kalkulasi per minggu. Oke, baik. 950 jadi kira-kira 1 minggu itu mendapatkan 450 sampai 500. Ya 450 sampai 500-an insya Allah bersih. 1 bulan berarti kisaran berapa? Ya 1,5 juta sampai 2 juta. 2 jutaan lah ya. Ya namanya usaha kan kadang Untungnya. 20 nggak habis, masih kita bisa jual 15 porsi, kita bisa jual 17, kadang sampai nolak orang, itu kan nggak pasti. Tadi nolak nggak? Tadi nolak kayaknya. Nolak ya? Iya. Tadi kan saya gini teman-teman, saya itu sama teman saya sama kru saya itu setelah diundang kita rencana mau pagi-pagi ke sini ikut bantu masak dan lain sebagainya, mau tahu seluk-beluknya bubur ayam juga ya kita buatin ke kalian, tapi ternyata memang terhalang. Kemarin habis casting buat video klip untuk Soliloquy dan itu sampai jam 1 malam, itu sejak sore, siang lah, jam 2 saya udah OTW dari rumah sampai Salatiga. Iya. Dan istirahatnya kurang, jadi bangun Jadi itu telat. setengah 6 kayak aku. Datang ke outlet ya, bahasanya iya, outlet. outlet. Datang ke warung itu udah tinggal berapa porsi gitu. Dicobain saya kayak dikasih sama kru saya dan rasanya juga boleh dicoba. Boleh dicoba. Datang ke Pasar Suruh di Dan pertigaan. tersedia di GoFood juga loh. Di GoFood juga. Oke. Bubur Namanya- ayam Kang Bas. Oh, bubur ayam Kang Bas ya. Untuk Jangan sampai ketinggalan. masyarakat area Suruh bisa dicoba yang nonton video ini ya. Kayak gitu ya, Mas Bas ya. Jadi Itu pendapatan sudah seperti pendapatan kisaran seperti itu. Tapi nek orang usaha jangan takut rugi jangan rugi. dan jangan kaget kita habis atau untung banyak. Nek kita siap untung banyak, kita juga siap rugi. Seperti itu. Harus balance berarti. Harus balance. Nek sampai kita nggak siap rugi itu nanti stres kamu. Stres. Apalagi bubur, Mas. Malah berhenti ya. Iya, bubur itu bayangkan kita masih 5 porsi. Ketika kalkulasinya 5 kali 7 itu 35.000. Itu 35.000 itu laba bersih buat kita hari itu loh. Oke. Nek kita masa kecewa, wah, tinggal gitu. Mungkin itu kan rezekinya orang lain. Harus kamu kasih orang lain nek bubur. Oh, iya. Nggak mungkin dimakan sendiri soal. Sendiri nggak mungkin. Dan nggak mungkin buat besok. Oh, iya. Itu kekurangannya di bubur ayam atau masakan mateng khusus bubur itu gitu. Nggak bisa buat besok. Oke. Tapi nggak apa-apa. Karena aku suka berangkat dari hobi, itu jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nek kamu berangkat karena bukan hobi, kamu akan kecewa. Akan kecewa. Jadi setiap usaha yang kamu jalan itu lebih baik Iya. sesuai dengan hobi kalian. Kalaupun nggak hobi, kamu bahagia menjalaninya. Nggak Senang. ngerasa bekerja gitu. Enggak Merasa bekerja. merasa Main bekerja. kayak Main. mainan gitu ya. Dari jam 6 sampai jam 7 itu saya anggap ini pikiran cowok itu melihat mbak-mbak nganter anak. Mama cantik nganter anak. Macan terus. Mama cantik nganter anak.
Oke, Mas Bastian, kalau ini yang menarik yang mau saya tanyakan itu di masyarakat sini ya. Mahasiswa S1, lulusan S1, jadi tukang bubur. Pernah nggak kamu dengar atau secara langsung ya, kamu dianggap seorang lulusan yang Gagal. produk gagal? Terus kamu gimana tanggapannya? Wajar, Mas. Oke. Iya. Kita hidup di mindset orang banyak. Tapi kita hidup atas mindset kita sendiri. Oke. Iya kan? Betul. Kita hidup di antara mindset orang banyak. Iya. Saya memandang orang lain itu kan setiap orang berbeda-beda. Iya. Tapi kita hidup itu atas mindset diri kita sendiri. Makanya nek saya sendiri, pangkat ataupun lulusan itu bukan hambatan kita. Oke. Apalagi ini musim COVID. Virus ya? Kita dibatasi ya, ruang gerak kita dibatasi, akses kita dibatasi. Nek kita tidak selesai dengan diri kita hanya merasa dibatasi oleh COVID ini, kita nggak selesai. Makanya ini kan berangkat dari COVID dan berangkat. Ya, saya bisa memaksimalkan di situ. Kalau gini, kamu Mas Bastian kan masih muda, Nggih. umur 23, 24, 25-an. Kok mau jadi tukang bubur? Ya gimana, Mas? Buka usaha. Mentalmu itu apa? Ya apa, Mas? Ini agak berat ini soalnya bicara latar belakang saya usaha bubur itu selain atas saya hobi. Sebenarnya Apakah mau kamu dalami terus jadi bubur ini? pasti Pasti. apa yang kita mulai harus kita selesaikan. Ya. Jadi ibu saya kan kerja sebagai pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Iya. Bahasa kerennya asisten. Sebenarnya juga pembantu kan seperti itu. Di area Banyumanik. Oke. Apakah kita akan terus menerus melihat ibu kita bekerja? Kan enggak. Nek saya sendiri kan seperti itu. Jadi sebisa mungkin ketika nanti usaha saya sudah mapan, maksudnya pemasukan itu stabil sih, yang pasti stabil. Tapi tentunya ini kan baru merintis, 20 itu pasti naik kan? Pasti naik. Nah ini aku masuk udah stabil nih. Pemasukan hampir 40.000 sampai 50.000 bersih setiap hari itu, nek kalangan masyarakat menengah ke bawah itu udah cukup untuk menghidupi. Tapi kan kita nggak mau sampai di sebatas ini, Thomas. Saya tetap nanti pengen buka cabang dan di sini biar diteruskan ibu saya. Biar ibu saya tetap bisa balik karena saya masih punya adik kecil, Mas. Biar anak yang tanpa kasih sayang orang tua itu akan beda halnya dengan anak yang sendiri. Sungguh mulia sekali Anda ini. Nggih. Itu. Jadi berangkat dari itu dan terus aku pengen di umur 40 tahun ke atas, 40 tahun sampai akhir hayat. Kita udah tua, Mas. Iya. Aku pengen usaha ini tetap nanti bisa buka cabang, kita bisa lebih kreatif lagi, buka bubur-bubur yang seperti apa, dan rencananya juga agar bisa menyerap dari saudara atau tetangga kita yang butuh pekerjaan. Saya tetap seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan, Mas. Apa? Nek saya bekerja ikut korporat. Iya. Tapi ini tidak selesai. Tidak berhenti lah. Jadi gini konsepnya. Ini konsep saya ya. Iya. Ketika nanti saya punya pasangan atau ini diteruskan ibu saya, ini biar di cover atau di handle ibu saya bekerja ikut korporat atau kita buka usaha lain karena masih ada banyak waktu luang kan. Iya. Kak, saya selesai jam 9 sampai maghrib itu kan banyak waktu luang, saya bisa maksimalkan di situ. Ini untuk mencari modal saya memperbesar usaha, atau ya kita tahulah kebutuhan orang berumah tangga seperti apa kan. Tetap ini bubur tidak akan saya tinggal. Kalau bisa tetap saya kembangkan lebih. Amin. Atau bahkan ada yang mau buka bubur cabang, kamu bisa kita komunikasi, kamu butuh resep, kamu butuh tata caranya, kita belajar bareng. Ada kok, dari teman saya itu udah mau buka di Karanggedi. Oh gitu. Terus minta resep
kita apa namanya, kolaborasinya gimana ya, kamu pakai nama saya nggak apa-apa, aku nggak minta bagi hasil, Iya. tapi stok suplai barangmu dari saya kan enak kan. Iya. Mungkin dari teman-teman ada yang minat kan seperti itu, Bisa juga. bisa loh. Jadi nggak mulai dari nol banget kan. Iya, intinya. insya Allah bubur ayam saya itu saya yakin udah paling enak di Curug. Cuma waktu aja. Banyak yang belum tahu. Ya, Kan baru merintis. sombong boleh ya. Dari beberapa orang yang beli itu ada yang beli di tempat lain bilang kalau di tempat saya itu beda. Itu survei lapangan sendiri yang Itu mengatakan. konsumen sendiri. Konsumen sendiri. Bahkan ada yang bilang dari area Salatiga itu masih enak tempat saya. Mohon maaf loh. Yang harganya jauh lebih tinggi. Yang harganya jauh lebih tinggi. Saya bisa kok buat harga lebih tinggi. Nanti ditambahi apa? Tapi nantilah. Nanti lah ya. Ah. Gini Mas Bastian ya, tambah lagi ini kan Mas Bastian itu kan dijerat orang yang luar biasa dalam artian punya skill lain loh, barber shop punya. Ya. Kemudian saya dengar ini yang saya mau tanyakan itu, dulu pernah menjadi guru? Pernah. Jadi saya ya berangkat dari lulusan sarjana tadi, saya nyambi kuliah itu guru RA itu 1 tahun lebih, terus guru SLB itu 1 semester. Jadi gini, mesti mas tanya kenapa nggak jadi guru aja? Iya. Sarjana. Apakah ada kekecewaan menjadi seorang guru itu? Kecewa mas. Gimana? Untuk saya sebagai seorang guru sangat kecewa ketika saya meniatkan diri saya sebagai guru itu untuk mencari pekerjaan, apalagi penghasilan. Itu sudah mencoreng dari marwah seorang pendidik, pembimbing, di mana kita mentransformasikan ilmu yang ini atmosfer pendidikan itu tidak bisa kita niatkan untuk mencari uang. Kalau kita niatkan untuk mencari uang, kita akan selesai dengan kesibukan-kesibukan guru. Kita tetap akan kecewa. Bayangkan jika kita menjadi seorang pendidik terus kita kecewa tidak mendapatkan hasil. Padahal pendidik sendiri itu kita mentransformasikan ilmu kita. Yeah. Bagaimana mungkin kita memberikan kok tidak ikhlaskan seperti itu? Ya. Apalagi kalau ada siswa atau Ya. pendidik yang membutuhkan perhatian khusus gitu ya. Ini kan Jengkel. anak-anak itu kan kompleks kan. Mm-hmm. Anak-anak yang heterogen, yang berbeda-beda. Ketika ada satu saja yang menyulut emosi kita dan kita sampai naik darah, ya marah boleh. Tapi beda dengan naik darah terus mencaci itu kan. Kita membawa diri kita wes kene iki bayaran ora sepiro kowe angel-angel, itu sangat mencoreng keikhlasan kita menjadi guru. Maka sebelum saya mempunyai kehidupan yang mapan atau finansial yang mapan, saya menjauhi dari menjadi seorang guru. Berarti suatu saat mau menjadi guru? Sangat. Karena guru itu tidak terbatas seorang pendidik di sekolah formal. Oke. Saya bergerak di bidang organisasi kemasyarakatan, saya bisa memaksimalkan di situ. Saya jujur Mas, menjadi guru di kejar paket. Dan ini saya tidak bayaran. Kejar paket itu kita bergerak sama apa namanya? LSM. Enggak, ini sekolah apa namanya? Sekolah kejar paket Insan Cendekia di Kecamatan Bancak, dan kita gabung sama Ansor Banser Ranting Krandon Lor. Kita membuat program kejar paket untuk masyarakat Krandon Lor yang belum sampai taraf pendidikannya. Oke. Itu kan sama-sama menjadi pendidik kan Mas. Oh iya. Tapi orang-orang melihat guru itu kan hanya sebatas mereka yang sekolah formal, berangkat pagi kan seperti itu. Tapi saya memandangnya enggak seperti itu. Guru itu kan Pentransferan ilmu. transformasi ilmu kan. Kita menyampaikan apa yang kita miliki, apa yang telah kita beri, apa yang telah kita dapatkan. Kita tidak memiliki, apa yang telah kita dapatkan kita sampaikan kan. Oke, jadi selain di pengusaha ternyata kita sampai ke podcast 2 ternyata teman-teman, yaitu seputar untuk di mental dan juga pendidikan. Jadi seperti itu sedikit gambaran oleh Mas Bastian terkait untuk di pendidikan juga. Latar belakang saya, Latar belakang. kenapa kok sarjana nggak jadi guru dan lebih memilih usaha. Yang pasti tetap saya butuh kesejahteraan untuk diri saya sendiri. Sunnahnya itu
Ya kita berangkat ke Islaman ya. Sunnah dari pekerjaan itu kan jual beli. Zikir-zikir amal soleh kan seperti itu. Jadi banyak teman-teman itu mempunyai ide. Tapi ide itu hanya terbatas pada sini. Tapi kita itu butuh gerakan untuk eksekusi tadi. Ya. Untuk mengimplementasikan ide-ide kita itu kita butuh gerakan. Zikir, berpikir, beramal soleh. Maka bentuk dari kita gerakan itu beramal soleh. Setelah itu kita apa? Kita harus yakin atas usaha pasti akan sampai. Yakin usaha sampai. Yakin usaha sampai. Setelah kita berzikir, ketika kita berpikir atas ide tadi, kita beramal soleh. Setelah itu kita harus yakin, kita usaha, kita sampai. Setelah kita selesai pada itu, kita udah sampai, kita tetap harus jangan lupa fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan seperti itu. Ya. Sebentar, aku mau tanya. Kamu itu anak PMI, HMI atau IMM? Saya semuanya. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam. An-Nahdiyah. An-Nahdiyah. Ya itu. Jadi organisasi jangan membatasi kita untuk bersilaturahmi. Bersilaturahmi tentunya ya. Ilmu itu luas. Ketika kita saklek, fanatik, kita selesai dengan diri kita sendiri. Hanya membatasi malah. Iya, kita membatasi diri kita sendiri. Kan seperti itu. Siap. Oke, makasih Mas Bastian ya untuk di berbagi ilmunya sendiri. Mungkin di sini untuk sahabat-sahabat pengangguran dikasih motivasi nih kata-kata terakhir dari Mas Bastian. Buat mau merancang usahanya atau bagaimana nanti dari Mas Bastian ini. Sebelum kamu berusaha, kamu harus berpikir. Lalu bersyukur. Kita selesai. Ketika kita belum selesai berpikir, bagaimana kita akan bersyukur? Ketika kita sudah selesai berpikir, pasti kita akan bersyukur. Kunci dari hidup itu syukur. Di dalam syukur itu pasti ada keikhlasan. Kita selesai. Kalau aku motivasiku gitu. Maka selesaikan pikiranmu, lalu bersyukurlah. Tapi jangan lupa bergerakan, amal soleh. Yakin usaha sampai seperti itu. Itu tetap nggak bisa dihilangkan. Oke, baik. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk di sahabat anti pengangguran, ditunggu terus untuk video dari kita nantinya. Seputar untuk pekerjaan dan juga pengusaha yang mana nantinya semoga membantu kalian semua dimanapun Anda berada untuk segera membangun usaha sesuai dengan karakter kalian masing-masing. Jangan malu kan Mas? Jangan malu. Sarjana loh jualan bubur. Jangan S2 pun saya nggak akan malu tetap jualan bubur. Gitu. Tapi dengan kapasitas kita. Masa jualan bubur gitu terus. Iya kan? Pasti berkembang. Ada wacana. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share untuk video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan juga sekitar kalian. Salam anti pengangguran. Mantap. Sini biasanya tak isi lagu. Kadang tak isi curhatan kira-kira. Iya. Isinya ya bisa muter. Isi muter. Enak nanti. Tapi tetap maksudnya apa? Cuma mau cut nek audio nih. Jadi iso di-cut audio nih iso tak blur kayak. Soalnya gini, aku nonton di YouTube gini apa ki IQ 7 itu seputaran bahas review video-video toh. Itu akhir-akhir entah itu 3 menit, 4 menit, 1 menit itu curhat. Lagi apa ya kalian ya? Jangan kira kalian komen berapa ribu itu nggak saya tonton, nggak saya baca satu-satu. Memang saya belum bisa membalas satu persatu. Jadi memperhatikan banget bener subscriber ini. Karena sing request iki dilakoni. Tapi mesti ya nambah terus subscriber. Emang sing pasti apa? Konsisten ya. Kalau konsisten ini kan belum pada mengetahui kan. Dan aku buat konten ini memang nggak mau nak ning usaha pasare. Itu ternyata soal pengusaha seperti ini tuh kayak ditemui hanya beberapa saja Mas. Iya. Saat ini konten kreator itu kebanyakan ke hiburan. TikTok. Suatu saat bakal bosen. Iya lah. Butuh motivasi. Bohong wis PPK mesti dibuka wis hiburane dolan dan lain sebagainya bisa jadi. Terus rumangsa goblok, akan hiburan. Oke gitu ya. Oke. Ya, saya pasti kita butuh orang lain.